Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasinya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh masyarakat elemen pendidikan, baik Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, para orang tua siswa, para peserta didik, dan seluruh rakyat Indonesia, di mana pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan program pendidikan mulai tahun pelajaran baru sebagaimana yang telah digagas oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Profesor Abdul Muti. Tentunya ini adalah berdasarkan hal yang paling logika. Nah, Bapak Ibu, informasinya bahwa pada tahun pelajaran baru ada beberapa hal yang telah diungkap oleh Menteri Pendidikan sebelumnya bahwa mulai tahun pelajaran baru, salah satu hal yang perlu dikaji yaitu mengenai PPDB dan juga ujian nasional. Selain daripada itu, juga mengenai kurikulum yang mungkin akan berubah, yaitu dari kurikulum merdeka menjadi kurikulum deep learning. Nah, Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah soal kedua poin ini, bahwa kajian soal PPDB sudah rampung. Ini artinya sudah final Bapak Ibu ya. Dan kajian ujian nasional 95%. Nah, tentunya ini adalah satu hal baru yang nantinya akan ditemu ya dan akan dilaksanakan pada tahun pelajaran baru mulai tahun 2025 tahun depan. Supaya lebih jelas, mari ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Ini informasi terbaru yang tayang per Sabtu 14 Desember 2024. Ikuti terus informasinya. Tribunnews.com Jakarta. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan perkembangan kajian mengenai sistem penerimaan peserta didik baru atau sistem PPDB, kemudian ujian nasional dan kurikulum. Nah, ini 3 poin penting Bapak Ibu ya, yaitu mengenai PPDB, kemudian ujian nasional dan kurikulum. Abdul Muti mengatakan sejauh ini kajian mengenai PPDB sudah rampung. Sementara kajian mengenai ujian nasional sudah hampir rampung. Karena kami sudah selesai melakukan pengkajian, Pak JK, kajian PPDB sudah selesai, kajian mengenai berbagai alternatif, untuk ujian nasional juga sudah 95% selesai. Ini tutur Abdul Muti, selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada HUT PGRI ke-79 di Padepokan Silat TMI Jakarta pada Sabtu 14 Desember 2024. Sementara untuk kurikulum, Pak Abdul Muti mengatakan pihaknya akan melakukan metode deep learning dalam pembelajaran. Tentu ini juga adalah metode terbaik nantinya yang segera akan diberlakukan mulai tahun pelajaran baru. Kajian mengenai kurikulum, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengatakan bahwa deep learning bukan salah satu kurikulum. Kajian tentang kurikulum itu juga sudah kami lakukan, tapi yang nanti akan kami mulai berlakukan adalah pendekatan deep learning dalam pembelajaran. Jadi jelas Bapak Ibu ya, deep learning bukan merupakan kurikulum tetapi pendekatan ya, pendekatan dalam pembelajaran. Deep learning ini bukan kurikulum tetapi pendekatan dalam pembelajaran, tutur Abdul Muti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Abdul Muti mengaku telah berdiskusi dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Saintek atau Wamendikti Saintek mengenai metode deep learning. Dikatakan bahwa metode ini, kata Abdul Muti, akan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa. Saya sempat diskusi dengan Ibu Wakil Menteri, Ibu Stella, tentang bagaimana pentingnya deep learning dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan membentuk generasi yang cerdas, yang kritis, yang kita perlukan untuk Indonesia masa depan, pungkasnya. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Muti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah berharap
bahwa para guru dapat mendukung kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya ini adalah suatu hal yang harus siap dan sigap untuk dilakukan serta disambut baik oleh masyarakat pada dasarnya. Ini terutama para peserta didik, di mana hal ini nantinya akan diterapkan oleh sekolah, dan tentunya para guru dan kepala sekolah serta pengawas sekolah juga diwajibkan untuk siap menerapkan hal ini. Satu penegasan sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa deep learning bukan merupakan kurikulum, tetapi pendekatan dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, dalam pembelajaran deep learning ada 3 poin yang telah dijelaskan sebelumnya, ya, bahwa yang 3 hal tersebut adalah mendukung program pendekatan pembelajaran deep learning untuk mencapai kesuksesan pendidikan, untuk mencapai kualitas pendidikan, dan untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Salah satu poin yang ditegaskan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa dalam pembelajaran deep learning nantinya materinya sedikit tetapi penerapannya itu banyak, ya. Penerapannya banyak. Sehingga nantinya pada pembelajaran baru, pada kurikulum yang akan diterapkan pada tahun pelajaran baru nantinya, para siswa itu dituntut wajib literasi dan numerasi, ya, wajib literasi dan numerasi. Kemudian para guru dituntut untuk benar-benar melakukan pendekatan kepada para peserta didik sehingga kualitas pendidikan itu benar-benar tercapai adanya. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah merupakan hal baru. Dan oleh karena hal baru, maka semuanya harus bersiap untuk melaksanakannya. Satu hal terkait dengan pembelajaran baru nantinya, sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa ada beberapa budaya yang dibiasakan kepada para peserta didik. Ya, salah satunya dalam hal menjaga kesehatan, termasuk pengaturan jadwal istirahat atau tidur anak-anak. Sehingga dengan demikian maka jelas bahwa pertumbuhan kesehatan peserta didik itu memadai adanya, dengan sehat secara fisik atau sehat secara jasmani, maka jelas rohaninya juga sehat. Sehingga apa saja pembelajaran yang disampaikan oleh para guru itu bisa cepat dan bisa melekat pada pemahaman ya kepada para peserta didik. Jadi inilah informasi terbaru sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ada 3 poin penting, yaitu mengenai penerimaan peserta didik baru sudah rampung, artinya itu wajib dilaksanakan. Kemudian mengenai ujian nasional sudah 95% dan ini juga hampir rampung, dan seterusnya yaitu mengenai kurikulum, yaitu dengan metode pendekatan pembelajaran deep learning kepada para peserta didik. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.